Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah itel S23, HP yang lumayan rame dibicarain akhir-akhir ini ya, karena spek yang ditawarin sama harga yang dikasih itu benar-benar menggiurkan. Bahkan sampai sekarang aja HP ini tuh terhitung goib dan laku keras. Bayangin aja dengan harga HP ini yang ada di kisaran 1,2 sampai 1,4 juta, tapi tuh udah bisa dapetin storage gede, chipset kencang yang bisa buat main Genshin, itu tuh kayak nggak masuk di akal gitu ya. HP lain di harga segini itu asal bisa dipakai aja ya, tapi itel tuh berani bikin HP yang lebih menarik dari HP lain yang sekedar bisa dipakai aja. Ya emang sih nama itel di telinga itu masih asing. Kebanyakan orang yang belum tahu pasti bakal nyebut itel dengan sebutan itel. Nah, itel sendiri ini satu induk ya dengan Infinix dan Tecno, brand yang pasti udah lumayan gak asing lah buat kalian. Nama company-nya itu Transsion Holding. Jadi itu mereka ya berusaha ngelawan company indukan dari BBK Group yang isinya itu ada Oppo, Vivo, Realme, dan lain-lain. Untuk servisnya sendiri ini juga jadi satu sama Infinix dan Tecno, yaitu CallCare. Nah, buat masalah service center, jadi kalian nggak perlu khawatirin lagi. Oke, kita balik ke HP-nya. Buat desain HP ini cukup wah nih buat ukuran HP 1,2 sampai 1,4 jutaan. Materialnya ini pakai plastik yang pasti. Cuma ada yang menarik dari warna putih ini. Dia tuh bisa berubah warna ketika terkena cahaya matahari. Mirip-mirip kayak desainnya smartphone Vivo gitu. Untuk finishing sayangnya dia glossy, tapi untungnya dia warna putih, jadi bekasi di jari tuh nggak begitu kelihatan. Untuk bodi HP-nya ini cukup nyaman buat digenggam dan nggak terlalu gede ukurannya. Terus buat frame kamera, dia bentuknya lingkaran, di mana di dalamnya ini ada setup dual kamera, ada LED flash, dan satu lingkaran pemanis aja yang nggak ada fungsinya. Sayang yang ngebuat desainnya ini agak kurang, itu ada di tulisan-tulisan kecilnya, misal 50 megapiksel ultra kamera dan logo itel-nya. Di sisi atas smartphone ini itu polosan aja. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, sementara itu di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Next, kalau buat layar, ini ada layar yang pakai panel IPS. Luas layarnya ini ada di 6,6 inci dan punya resolusi HD+. Buat kualitasnya sih udah cukup banget ya buat dipakai nonton atau nikmatin konten-konten di IG atau TikTok gitu. Ditambah refresh rate-nya ini juga udah 90 Hz yang bikin pengalaman scrolling-scrolling jadi lebih asik. Untuk kecerahan layar ini nggak cukup nyaman ya buat dipakai di luar ruangan. Dia tuh tergolong agak redup, jadi bakal lebih nyaman ketika dipakai di dalam ruangan aja. Overall kualitas layarnya ini bagus kalau inget harganya lagi. Karena kebanyakan HP di harga segini kualitas layarnya itu juga ya kayak gini. Bahkan itel tuh bisa ngasih refresh rate 90 Hz aja, itu udah bagus banget. Kalau buat performa itel S23 ini itu dibekali dengan chipset UniSoC T606. Ini chipset yang kalau dipakai di HP 1 jutaan sih udah terkenal kencangnya ya. Apalagi buat storage ini juga lega banget. itel ngasih opsi 4/128 dan 8/128. Dan asiknya ada juga fitur memory fusion yang bisa ngedouble kapasitas RAM-nya. Tapi ingat ya, fitur kayak gini itu nggak secara mentah-mentah bikin RAM-nya itu jadi double. Misal 8+8 jadi 16 GB. Bukan gitu, tapi tetap 8+8 yang artinya 8 GB RAM asli dan 8 GB RAM virtual. Buat dipakai harian aku bisa bilang itel S23 ini adalah HP ternyaman buat HP di bawah 1,5 juta untuk buka tutup aplikasi. Ya perpaduan chipset kenceng dan storage lega ini bikin HP ini tuh cukup jarang lemot kayak kebanyakan HP 1 jutaan lain yang buat buka tutup aplikasi aja itu berasa lamban. Ini juga yang jadi nilai plus HP ini, hal yang cukup sulit nih buat disaingi HP-HP lain. Kalau buat dipakai main game, itel S23 ini juga tergolong cukup enak nih. Mobile Legends bisa dapetin settingan high dengan refresh rate high. Selama main frame rate-nya ini yang didapat cukup stabil di kisaran 60 fps. Kadang ya turun-turun dikit ke 50-an, tapi buat mainin game yang satu ini udah dijamin aman. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Selama ngetes di settingan Smooth Ultranya ini beneran bisa dapat di 40 fps dan ini bener-bener nyaman buat dimainin. Jadi hardware-nya sayangnya ini nggak ada ya, jadinya buat main game shooter kayak gini tuh berasa agak kurang nyaman kalau misal kalian kebiasa pakai gyro. Terus kalau buat Genshin di settingan lowest-nya ini ternyata masih bisa jalan loh, dan ini masih cukup playable buat ngelarin misi harian gitu. Kebanyakan HP di harga segini itu nggak bisa ya, bahkan nggak bisa sama sekali buat mainin Genshin. Beberapa HP yang harganya hampir 2 juta itu aja ya masih kurang nyaman buat dipakai main game berat yang satu ini. Tapi si itel S23 ini udah cukup nyaman.
Untuk kapasitas baterai ini ada di 5000 mAh, kapasitas yang cukup lega dimana buat dipakai nonton YouTube. Selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, TikTok, dan IG selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Genshin di settingan lowestnya baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 10 watt. Wajar lah buat HP harga di bawah 1,5 juta. Ngisi dari 0 sampai full ini butuh waktu 3 jam lebih. Untuk sistem operasi itel S23 ini itu berjalan di itel OS 8.6 yang punya basis Android 12. Ya nggak apa-apa lah ya buat HP yang harganya segini. Lagi-lagi kita maklumin karena di rentang harga segini orang nggak peduli soal OS. Yang penting HP-nya enak dipakai aja itu udah bagus. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera itel S23 ini dibekali dengan setup dual kamera, dimana ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dan pemanis lensa tambahan. Sementara itu buat yang di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Buat hasil jujur aja ini kurang banget sih. Ya ini ala kadarnya banget dan lebih baik dipakai kalau emang lagi butuh banget, misal kayak foto stroke, ngasih tahu posisi ke teman dan lain sebagainya. Kalau berharap buat dapetin foto estetik gitu ya agak berlebihan sih. Kita harus ingat juga harganya ini berapa. Oke, ini contoh perekaman video dari itel S23 4G. Dia cuma bisa di Full HD 30 fps dan hasilnya seperti ini. Aku udah lihat ya, tapi ya buat HP 1,1 juta sampai 1,3 juta ini oke. Cuma kalau ngomong secara keseluruhan, buat perekamannya sebenarnya agak gimana ya? Dia tuh agak kurang mulai dari kestabilan, terus konsistensi, dynamic range. Ya ini kalau buat ngerekam harian sih masih oke. Cuma kalau misal kalian mau pakai ini buat ngerekam yang kalian peruntukan buat bikin vlog kayak gitu, itu kayaknya kurang. Dan ya terkesan gimana ya, kayak kurang mendukung lah. Tapi kalau misal ngerekam kegiatan harian aja, kayak ya apa sih, kayak ada kejadian apa terus masih tahu ini misalnya promo banner gratis, voucher gitu dan lain-lain, ya udah cukup oke lah. Ini contoh perekaman video kamera depan dari itel S23. Hasilnya kayak gini, ini Full HD 30 fps. Muka kelihatan lebih pucat ya, dia juga kelihatan kebiru-biruan gitu. Cuma ya buat ngerekam ala kadarnya ini masih cukup lah, masih bisa lah. Buat HP, lagi-lagi buat HP 1,1 juta kita nggak bisa berekspek banyak, cuma ya ini kualitasnya kayak gini. Ini kalau backlight kayak gini. Oke, kesimpulannya HP ini emang bagus banget ya buat harga yang ditawarin. Harga yang nggak nyampe 1,5 juta. Di harga segini apa sih yang orang cari? Tentu aja HP yang nyaman buat dipakai kan. HP yang lancar tanpa ngelak atau bisa dipakai buat main game. Yang jelas ini HP tuh bakalan laku keras. Dan emang udah kebukti dengan sulitnya buat dapetin HP ini sekarang. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.